Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi manna alaina afdala makhluqatihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man istafahu wajtabahu Allahu birrisalati wan nubuwah. Khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya masuk pada tema maulid kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim dan hormat saya yang pertama kepada Bapak dan Ibu Pembina Yayasan Darussalam. Yang kedua kepada Ketua dan segenap pengurus Yayasan Darussalam. Yang ketiga, hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati bersama Bapak Wakapolres Kabupaten Kepulauan Yapen, Al-Muhtaramin, segenap alim, asatidz, guru-guru mengaji yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tentu tidak juga saya lupakan panitia pelaksana. Hadirin wal hadirat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama dan gelarnya satu persatu. Semuanya saya hormati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan pertemuan ini. Umat Islam, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, pemuda dan pemudi, Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita untuk datang di tempat ini sebagai ekspresi syukur dan kebahagiaan kita atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Anugerah ini bukan hanya untuk umat Islam. Saya ulangi, anugerah ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi bahkan anugerah ini adalah untuk kemanusiaan secara umum, bahkan untuk semesta alam ini. Dan anugerah itu adalah sosok yang bernama Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin kita tidak memiliki lagi keraguan-raguan di dalam hati kita bahwa datang dan menghadiri perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baik. Inilah yang disebut di dalam bahasa
Jangan lagi kita mau terpengaruh oleh sekelompok orang yang kemudian menyebutkan bahwa memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah yang sesat. Karena kalau apa yang kita hadiri pada malam hari ini adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan ujungnya di dalam neraka. Jadi kalau peringatan Maulid ini adalah bid'ah, itu artinya yang mengundang masuk neraka, yang diundang juga masuk neraka, paling panas nerakanya yang ceramah. Lebih panas lagi nerakanya yang ceramah berkali-kali. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya peringatan Maulid ini? Izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Dan di masjid itu ada sekelompok sahabat Nabi yang sedang duduk berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Ada apa kalian berkumpul di sini? Maka para sahabat kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna. Kami berkumpul di sini. Nad'ullah, berdoa kepada Allah. Wa nahmaduhu, dan bersyukur kepada Allah. Kenapa kami bersyukur? Yang pertama, ala ma hadana lil Islam. Karena Allah telah menunjukkan kami hidayah berupa agama Islam. Kemudian yang kedua, wa ala ma manna alaina bika. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau kepada kami. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau, dirimu, kepada kami. Inilah penyebabnya kenapa sahabat kami berkumpul. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Yang pertama karena hidayah Islam, yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Demi Allah, jawab sejujur-jujurnya, apakah hanya itu yang menyebabkan kalian berkumpul? Apakah hanya itu yang menyebabkan kalian berkumpul?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, itulah yang menyebabkan kami berkumpul. Hanya itu." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama, ketahuilah, inni lam astahlikum tuhmatan lakum." Saya meminta kalian bersumpah bukan karena tidak percaya. Saya meminta kalian bersumpah dengan nama Allah bukan karena tidak percaya. Akan tetapi tadi baru saja atani Jibril datang ke rumah, wa akhbarani, dan memberitahukan kepada saya, bi annallaha yubali bikumul malaikah, bahwa sesungguhnya saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
jika kita semua hadir di malam hari ini dengan meluruskan niat kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah Islam, kemudian bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhlaskan niat kita, maka kita harus yakin bahwa saat ini juga Allah Subhanahu wa taala sedang membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Selanjutnya saya akan masuk pada tema. Tema kita malam hari ini adalah tanamkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya para pencinta akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Apa dalilnya? Saya sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa namanya. Bertanya laki-laki ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi?" Kapan kiamat terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada laki-laki ini. Lalu Nabi berkata, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Kamu ini nanya-nanya kapan kiamat terjadi, apa yang sudah kamu siapkan? Maka kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, la syai'an." Saya tidak menyiapkan apapun. La syai'an. Saya tidak menyiapkan apapun illa kecuali inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya di dalam hatiku ini ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki ini, "Anta ma'aman ahbabata." Anta ma'aman ahbabata. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Itu dalilnya. Dan ini belum selesai. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Anas yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Tidak pernah kami para sahabat, tidak pernah kami para sahabat merasakan kegembiraan seperti kegembiraan yang kami rasakan ketika mendengarkan sabda Nabi bahwa engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai." Kenapa? Ini yang penting bagi kita. Sahabat Anas mengatakan, "Sesungguhnya saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Dan saya berharap karena cintaku kepada mereka, aku bisa dikumpulkan bersama-sama dengan mereka, meskipun amalku tidak sebanding dengan amal mereka." Hadirin yang dimuliakan, bukankah ini berita yang menggembirakan? Apakah tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh Anas? Bahwa sesungguhnya kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Umar. Akan tetapi jika amal kita hendak dibandingkan dengan mereka, maka sesungguhnya ini seperti bumi dengan langit. Lalu apa harapan kita satu-satunya agar kita bisa dikumpulkan dengan mereka?
diketumpati oleh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masya Allah. Mohon tenang anak-anak, mohon tenang. Anak-anak mohon tenang, kita dengar hikmah dulu. Bapak-bapak panitia sabar. Kita dengar hikmah dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, bisakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sekarang sudah mengerti bahwa kita harus mencintai Nabi. Tapi bisakah kita mencintai Nabi? Izinkan saya sampaikan 3 riwayat. 3 riwayat. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan benteng Khaybar. Ketika beliau sedang duduk-duduk di hadapan benteng itu, datanglah seekor keledai yang berwarna hitam. Seekor keledai yang berwarna hitam. Keledai ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra. Keledai ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya nenek moyangku telah mengeluarkan 60 keturunan yang semuanya ditunggangi oleh para nabi. Dan saya ini adalah keturunan terakhir dari nenek moyangku itu. Dan engkau adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi keturunan nenek moyangku selain diriku, dan tidak ada lagi Rasul selain dirimu. Oleh karena itu ya Rasul, izinkan saya menjadi tungganganmu." Seekor keledai. Izinkan saya menjadi tungganganmu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" "Siapa namamu?" Maka keledai ini menjawab, "Nama saya adalah Yazid. Nama saya Yazid." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang namamu saya ganti menjadi Ya'ruf." Lalu kemudian keledai ini menjadi tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu ikut di mana Nabi berada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memanggil seorang sahabatnya dan tidak ada orang yang bisa beliau suruh, maka beliau sering menyuruh Ya'ruf. "Ya'ruf, panggilkan Abu Bakar." Maka Ya'ruf kemudian berlari menuju rumahnya Abu Bakar. Lalu dia tok-tok itu pintunya Abu Bakar akan menggunakan kepalanya. Lalu Abu Bakar membuka pintu. Ketika dia melihat Ya'ruf ada di depan pintu, maka Abu Bakar paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Seekor keledai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Ya'ruf ini berjalan dengan gontai mengelilingi kota Madinah berkali-kali sambil berteriak-teriak karena kesedihan. Keledai hitam ini sampai kemudian dia tiba di dekat sebuah sumur kering. Lalu kemudian dia terjatuh ke dalam sumur itu dan dia mati ketika itu juga, seakan-akan dia mengatakan, "Kalau Rasulullah sudah wafat, lalu apa gunanya saya hidup?" Seekor keledai. Seekor keledai. Riwayat yang kedua saya sampaikan.
Di Masjid Nabawi ada tombol kurma, ada tombol batang kurma yang sudah kering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkhutbah, beliau biasa bersandar kepada batang kurma itu. Sampai suatu ketika ada seorang tukang kayu yang membuatkan Nabi mimbar. Nabi buatkan mimbar. Sehingga ketika mimbar itu sudah selesai, pada hari Jumat itu Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dan ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba terdengar suara teriakan menangis seperti tangisan seorang bayi yang menunggu diberikan air susu oleh ibu. Lalu kemudian semua mata mencari dari mana gerangan asal suara tangisan itu. Ternyata suara tangisan itu berasal dari batang kurma ini. Menangis Pak batang kurma ini. Ketika itu Nabi sedang berkhutbah, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kurma ini menangis, maka Nabi menghentikan khutbahnya, lalu kemudian turun di dekat batang kurma itu, lalu memeluknya. Nabi memeluk batang kurma itu, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Akhirnya kemudian batang kurma ini diam. Lalu kemudian Nabi naik lagi ke mimbar, lalu melanjutkan khutbahnya. Nabi berkata, andai aku tidak menghiburnya, maka kalian bisa mendengarkan tangisannya sampai hari kiamat. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan kepada batang kurma itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai batang kurma, tidakkah engkau rela jika nanti di surga engkau menjadi tempat sandaranku? Akhirnya kurma ini diam. Batang kurma Pak sudah mati, tinggal tombolnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menempatkan cinta di dalam dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang ketiga diriwayatkan di dalam hadis Bukhari. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut perang Badar. Tapi ini orangnya konyol, suka usil, suka jahil. Pernah Abdullah ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian dia pergi ke penjual madu. Dia mengambil madu, kemudian mengambil kue, lalu mengatakan kepada penjual kurma itu, kepada penjual madu itu, ini saya bawa, nanti kamu tagih kepada Rasulullah. Akhirnya kurma itu, madu itu dia bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini ada madu, ada kurma, ada kue, silahkan dimakan. Maka Nabi pun memakannya. Nabi mengira bahwa ini Abdullah mentraktir. Tapi setelah kemudian Abdullah pergi, majelis ini selesai, maka penjual kurma ini, penjual madu ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menagih. Ya Rasulullah, mana uang madu saya? Rasulullah mengatakan, bukankah itu diberikan oleh Abdullah? Penjual madu itu mengatakan, tidak, katanya engkau yang bayar ya Rasul. Ini Abdullah. Bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam dijahili oleh dia. Dan dia ini adalah seorang pemabuk. Abdullah ini seorang pemabuk. Sampai berkali-kali dicambuk, dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Abdullah ini kedapatan mabuk sampai 60 kali. Sampai 60 kali dan dicambuk.
Sampai suatu ketika dia kedapatan mabuk, kemudian dicambuk. Ketika dicambuk itu, ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Abdullah, kenapa kau ini tidak pernah kapok-kapok? Kamu ini sudah sering sekali mabuk seperti ini. Semoga Allah melaknatmu. Semoga Allah melaknatmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kata-kata itu, beliau berdiri lalu mengatakan, "Wahai saudaraku, kalau engkau mau menghukumnya, hukum saja dia, tapi jangan melaknatnya. Jangan melaknatnya." Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ama, ketahuilah, ma'alamtu minhu innahu yuhibbullaha wa rasulah." Sesungguhnya demi Allah, saya tahu pasti bahwa di dalam hatinya ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemabuk. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa tidak boleh kita menuduh saudara kita yang melakukan maksiat bahwa dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ada saudara kita yang masih terjerumus dalam maksiat, mungkin minum minuman keras, mungkin berjudi, mungkin berzina. Jangan sekali-kali kita menunjuk batang hidungnya bahwa engkau tidak mencintai Allah dan Rasulnya, karena dalilnya Abdullah ini. Hadirin yang dimuliakan, ada seekor himar, seekor keledai yang mencintai Rasulullah. Ada tongkol batang kayu kurma yang mencintai Rasulullah. Ada seorang pemabuk yang mencintai Rasulullah. Kita bukan himar, kita bukan keledai, kita bukan tongkol kayu mati, dan kita bukan pemabuk. Kalau pertanyaannya, bisakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti bisa. Kalau kita mau. Pasti bisa kalau kita mau. Sekarang bagaimana caranya? Ini terakhir yang ingin saya bicarakan. Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah saudaraku yang mulia, bahwa kita tidak akan pernah bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cinta itu kepada kita. Tidak akan pernah. Tapi bagaimana caranya supaya Allah menganugerahkan cinta itu di dalam hati kita? Yang pertama, panduan ulama kita mengatakan, berlakulah seperti orang yang mencintai. Kalau engkau belum bisa betul-betul cinta, sekurang-kurangnya pura-puralah jatuh cinta. Sekurang-kurangnya pura-puralah jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, otomatis ketika seseorang jatuh cinta, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut apa yang ia cintai. Siapa yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti lisannya banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti lisannya banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita latih dulu ini. Kita dasari cinta kita itu dengan banyak-banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ringan saja. Yang kedua, ketika seseorang jatuh cinta, pasti dia rindu ingin bertemu. Rindu ingin bertemu, rindu ingin menatap wajah kekasih. Bagaimana caranya kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati."
siapa yang mengunjungiku setelah aku wafat, maka seakan-akan dia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Jadi bagaimana? Menabung Pak, menabung Bu, ayo berangkat umroh. Ayo kita sisihkan sebahagian uang rokok kita, sebagian uang jajan kita tabung. Sebahagian uang data kita tabung. Kita niatkan di dalam hati, saya ingin mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul sendiri bersabda, siapa yang mengunjungiku setelah aku wafat, itu sama seperti mengunjungiku ketika aku masih hidup. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, mayyajid sa'atan, siapa yang punya kelapangan, lapang hartanya, lapang waktunya, walam yazurni, kok tidak mengunjungi saya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh orang itu benar-benar telah menjauhkan dirinya dari saya. Ayo berangkat umrah, Masya Allah. Insya Allah siap Bu ya, berangkat umrah, Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, baik yang sudah atau belum, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, lapangkan waktunya, sehingga bisa berziarah ke Madinatun Nabawi, bisa menyampaikan salam di hadapan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, jangan karena perbuatan kita kemudian Rasulullah menjadi malu. Jangan karena perbuatan kita kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi malu. Ditanya siapa itu? Umatnya Muhammad itu begitu kerjaannya. Jangan. Siapa yang membom di sana? Siapa yang bikin teror di sana? Siapa yang membajak pesawat? Umatnya Muhammad itu begitu pekerjaannya. Jangan. Jangan sampai gara-gara perbuatan kita lalu kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi malu. Jangan. Saya ingin mengakhiri hikmah maulid pada kesempatan ini dengan sebuah kisah singkat terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Umar ibnul Khattab. Ada seorang pemuda menunggangi kuda datang dari jauh, tiba di Madinah. Tiba di pinggir kota Madinah, dia tambatkan kudanya, lalu kemudian dia mencari air untuk minum. Ketika dia mencari air untuk minum, tiba-tiba kudanya ini terlepas, lalu masuk di dalam sebuah kebun kurma, lalu memakan apa yang ada di dalamnya. Lalu pemilik kebun kurma ini orang tua, ketika melihat ada kuda yang memakan tanamannya, maka secara refleks dia mengambil sebatang kayu, lalu dia melempar kuda itu, mungkin mau mengusir maksudnya. Ternyata lemparannya itu mengenai kepalanya, sehingga kemudian kuda ini langsung mati. Adapun pemuda ini setelah dia minum, dia mencari kudanya, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kebun kurma itu. Dia lihat kudanya sudah mati, dan dia lihat ada orang tua di situ. Maka seketika itu juga kemarahan menguasai hatinya. Lalu dia mengambil batu, lalu melempar orang tua itu. Tidak ada niatnya untuk membunuh, tapi ternyata batu itu mengenai kepala orang tua itu, dan orang tua itu pun jatuh mati juga seketika itu. Akhirnya kasus ini sampai di pengadilan, karena anak daripada orang tua ini ingin supaya hukum ditegakkan, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, dan hakimnya adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Maka kemudian akhirnya diputuskanlah bahwa anak muda ini bersalah dan harus dihukum mati. Maka anak muda ini kemudian mengatakan, wahai khalifah, saya ikhlas rela menerima hukuman saya, tapi mohon izinkan saya, berikan saya waktu 3 hari untuk pulang ke kampung saya.
karena ada harta anak yatim yang dititipkan kepada saya dan saya menyimpannya di suatu tempat, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali saya. Saya ingin menunaikan kewajiban saya dulu, nanti saya akan pulang lagi ke sini untuk menerima hukuman saya. Maka Sayyidina Umar mengatakan itu tidak diperbolehkan kecuali ada orang yang berani menjadi jaminan. Jaminan ini Pak, artinya kalau anak muda ini tidak datang, maka orang yang menjaminkan dirinya, dia yang menggantikan untuk dihukum mati. Maka ketika itu ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Zar Al-Ghifari. Dia berdiri, wahai khalifah, saya yang menjadi jaminan anak muda ini, izinkan dia pergi. Kalau dia tidak kembali, saya siap untuk dihukum mati. Akhirnya kemudian Abu Zar Al-Ghifari dimasukkan di dalam penjara menjadi jaminan, dan anak muda ini pun diizinkan untuk pulang, diberikan waktu 3 hari. Lalu kemudian tibalah hari ketiga. Semua orang menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Masya Allah, nyawa dipertaruhkan Pak. Sampai akhirnya setelah asar, akhirnya anak muda yang ditunggu-tunggu ini datang, kemudian menghadap kepada Khalifah Umar. Maka Khalifah Umar pun terkagum-kagum. Masya Allah, wahai anak muda, apa yang menyebabkan engkau kembali? Bisa saja engkau melarikan diri pergi jauh, siapa yang akan mencarimu? Kenapa engkau kembali untuk dihukum mati? Dia mengatakan, wahai Khalifah, saya kembali untuk dihukum mati karena saya sudah berjanji untuk kembali. Saya tidak ingin ada yang mengatakan, kalau saya tidak kembali, saya tidak ingin ada yang mengatakan ada umatnya Nabi Muhammad yang tidak menepati janjinya. Bayangkan ini Pak, kenapa dia kembali mempertaruhkan nyawanya? Karena dia tidak ingin Nabi malu ketika dia mengingkari janjinya, lalu kemudian orang mengatakan ada umatnya Muhammad yang ingkar janji. Ini cinta ini Pak. Lalu kemudian Abu Zar Al-Ghifari ditanya, wahai Abu Zar, kenapa engkau rela menjaminkan hidupmu untuk seorang anak muda yang tidak kau kenal ini? Maka Abu Zar mengatakan, saya tidak ingin ketika anak muda ini ada keperluan, ada kewajiban, lalu kemudian dia membutuhkan pertolongan, lalu kemudian tidak ada yang menolongnya di sini. Saya tidak ingin kemudian orang mengatakan bahwa kasih sayang di antara umat Muhammad sudah hilang. Saya tidak ingin, saya malu. Saya tidak ingin membuat Nabi malu ketika orang mengatakan bahwa tidak ada lagi kepercayaan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang yang menuntut ini, anaknya orang tua ini yang menuntut, menyaksikan peristiwa itu, meleleh air matanya. Lalu dia mengatakan, wahai Khalifah, hentikanlah proses pengadilan ini, tidak usah dilanjutkan. Sayyidina Umar mengatakan, kenapa? Maka dia mengatakan, saat ini juga wahai Khalifah, anak muda ini saya maafkan. Kenapa kau maafkan dia? Dia mengatakan, anak muda ini malu kalau ada umatnya Nabi yang mengingkari janjinya. Abu Zar malu kalau di antara umat Nabi sudah tidak ada lagi yang saling percaya. Alangkah buruknya saya kalau saya ini juga tidak malu. Saya ini malu ketika dikatakan bahwa di antara umat Nabi sudah tidak ada yang saling memaafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengan tertib mengikuti acara karena masih ada